Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Cerita Horor. Kayak biasa bareng gue Ren. Dan gue Ran. Nah, biasanya kita bawain cerita hantu, urban legend, atau kisah mistis dari berbagai belahan dunia. Tapi malam ini agak beda, karena yang kita bahas bukan sekedar legenda atau cerita rakyat. Ini kejadian nyata, tercatat jelas dalam sejarah dunia, dan sampai sekarang masih nyisain luka yang dalam banget. Betul, kalau biasanya kita ngebahas soal tempat angker, sosok hantu atau kejadian mistis yang misterius, kali ini kita bakal ngebahas kengerian yang nyata. Bukan hasil imajinasi atau cerita turun-temurun, tapi kekejaman manusia terhadap manusia lain. Dan jujur aja, kadang hal-hal kayak gini malah jauh lebih menakutkan dibanding cerita hantu apapun. Topik kita malam ini adalah salah satu tragedi perang paling brutal di abad ke-20, pembantaian Nanjing atau Nanjing Massacre. Mungkin sebagian dari pendengar pernah dengar namanya, tapi nggak tahu detailnya. Jadi biar kebayang, tragedi ini terjadi pada tahun 1937, pas Jepang dan Tiongkok lagi perang besar-besaran. Dalam waktu sekitar 6 minggu aja, puluhan bahkan ratusan ribu orang jadi korban. Dan korbannya bukan cuma tentara, tapi juga warga sipil. Bayangin, perempuan, anak-anak, sampai lansia. Semua kena. Ada pembantaian massal, pemerkosaan dalam jumlah gila-gilaan, penyiksaan, penjarahan, sampai pembakaran kota. Sejarawan nyebut tragedi ini salah satu kekejaman perang paling brutal yang pernah ada. Dan yang bikin makin ngeri, semua ini didukung sama bukti. Foto, laporan resmi, catatan harian, sampai kesaksian orang asing yang waktu itu ada di Nanjing. Jadi ini benar-benar nyata. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, gua mau kasih disclaimer dulu buat kalian semua. Episode kali ini bakal berat banget. Kita bakal bahas detail yang mungkin bikin sebagian orang nggak nyaman karena nyangkut soal kekerasan ekstrim. Jadi kalau kalian sensitif sama hal-hal kayak gini, mending dengerinnya pelan-pelan atau skip bagian tertentu. Tapi kita percaya penting banget untuk ngomongin ini. Karena dengan mengingat sejarah kelam kayak gini, kita bisa belajar biar hal-hal kayak gini nggak terulang lagi. Setuju. Oke, kalau gitu kita mulai aja dari latar belakang. Kenapa sih tragedi ini bisa terjadi? Oke, jadi sebelum tragedi Nanjing, hubungan Jepang sama Tiongkok udah panas banget. Jepang waktu itu lagi gila-gilanya ekspansi militer. Mereka pengen jadi kekuatan utama di Asia. Betul. Tahun 1931, Jepang udah lebih dulu menduduki Manchuria, daerah kaya sumber daya di timur laut Tiongkok. Dari situ, konflik makin memanas dan melebar. Akhirnya, pada Juli 1937, pecahlah Perang Tiongkok-Jepang kedua. Jepang dengan militernya yang modern maju nyerang Tiongkok. Dan salah satu target utamanya adalah Nanjing, yang waktu itu jadi ibu kota Tiongkok. Bayangin ya, sebuah kota besar, pusat pemerintahan, tiba-tiba diserbu tentara asing. Pemerintah Tiongkok bahkan sampai buru-buru melarikan diri kota ke Chongqing, ninggalin Nanjing dalam kondisi kacau balau. Warga sipil nggak semua bisa kabur. Banyak yang masih kejebak di kota. Ada tentara Tiongkok yang kalah perang, ada penduduk biasa, ada perempuan, anak-anak, bahkan orang tua. Semua menunggu nasib yang tidak jelas. Dan di awal Desember 1937, ketika pasukan Jepang masuk ke Nanjing, mimpi buruk itu resmi dimulai. Tragedi ini berlangsung sekitar 6 minggu, dari Desember 1937 sampai Januari 1938. Dan dalam periode itu, hal-hal yang terjadi benar-benar di luar nalar. Pertama, eksekusi massal. Tentara Jepang nangkepin ribuan orang, baik tentara Tiongkok yang udah nyerah maupun warga sipil biasa. Terus dibantai. Ada catatan saksi yang bilang, ribuan orang dipaksa berdiri di tepi sungai Yangtze, lalu ditembaki pakai senapan mesin. Mayat-mayat mereka dilempar ke sungai, bikin air jadi merah darah. Ngeri banget kan ngebayangin ya. Selain pembantaian, ada juga pemerkosaan massal. Ini salah satu bagian paling mengerikan. Perempuan, mulai dari remaja sampai nenek-nenek, jadi korban. Dan lebih parahnya, banyak dari mereka diperkosa di depan keluarganya sendiri. Gila banget sih itu. Jumlah pastinya memang susah buat dipastikan, tapi sejarawan nyebut ada sekitar 20.000 sampai 80.000 perempuan jadi korban pemerkosaan. Itu angka yang gila banget kan? Dan banyak dari mereka dibunuh setelahnya supaya nggak jadi saksi. Bahkan ada laporan tentang mutilasi atau penyiksaan sadis sebelum dibunuh. Tentara Jepang juga merampok rumah-rumah warga, hingga membakar bangunan, bahkan menghabisi bayi. Parah banget sih ini. Jadi ini bukan perang, tapi kayak pesta kekejaman. Sampai sekarang, angka korban masih jadi perdebatan.
Pemerintah Tiongkok nyebut lebih dari 300.000 orang tewas, sementara ada sejarawan yang bilang 200.000. Tapi intinya jumlahnya masif. Dan selama 6 minggu itu, Nanjing benar-benar berubah jadi neraka dunia. Yang bikin kisah ini makin nyata dan gak bisa dibantah adalah adanya saksi mata. Bukan cuma dari warga lokal, tapi juga orang asing yang waktu itu kebetulan ada di Nanjing. Kesaksian mereka jadi semacam cermin buat dunia luar, biar tahu betapa mengerikannya tragedi ini. Ya, dan salah satu tokoh paling terkenal dari peristiwa ini adalah John Brabe. Dia seorang pengusaha asal Jerman yang ironisnya merupakan anggota Partai Nazi. Kedengarannya kontras banget ya, karena di satu sisi dia terikat dengan ideologi yang kelam, tapi di sisi lain justru dia jadi salah satu orang yang nyelamatin banyak nyawa. Betul. Jadi John Rabe waktu itu kerja di Siemens, perusahaan Jerman, dan tinggal di Nanjing. Pas tragedi mulai, dia nggak langsung kabur kayak banyak orang asing lain. Malah dia ikut berinisiatif bikin yang namanya Zona Aman Internasional atau International Safety Zone. Zona aman ini semacam area perlindungan yang dibatasi jelas. Lokasinya ada di tengah kota dan dijaga dengan bendera Nazi sama tanda palang merah. Kenapa bendera Nazi? Karena Jepang waktu itu punya hubungan dekat dengan Jerman. Jadi anehnya, bendera Nazi malah bikin tentara Jepang agak segan masuk. Berkat inisiatif itu, ribuan warga sipil bisa ngungsi ke sana. Totalnya diperkirakan antara 200 sampai 250 ribu orang berhasil selamat di zona aman. Itu angka yang luar biasa besar, apalagi kalau kita lihat situasi saat itu. Dan John Rabe sendiri ninggalin catatan harian yang detail banget. Catatan itu kemudian dikenal dengan judul The Good Man of Nanking. Dari catatan harian itulah dunia tahu gimana horornya pembantaian Nanjing. Selain John Rabe, ada juga tokoh penting lain, misalnya Minnie Vautrin. Dia seorang misionaris asal Amerika yang mengajar di Ginling College, sebuah sekolah perempuan di Nanjing. Pas tragedi pecah, dia berubah jadi semacam guardian angel buat ribuan perempuan yang lari ke kampus itu buat berlindung. Iya, bener. Minnie Vautrin bener-bener berjuang sampai habis-habisan. Dia nulis diary juga yang kemudian jadi sumber berharga buat sejarawan. Tapi sayangnya pengalaman itu ninggalin trauma mendalam buat dia. Beberapa tahun kemudian dia mengalami depresi parah sampai akhirnya bunuh diri di Amerika. Jadi efek tragedi ini bukan cuma ke korban langsung, tapi juga ke para penyelamatnya. Selain itu ada George Fitch, misionaris asal Amerika juga, yang merekam kejadian dengan kamera film 16 mm. Beberapa rekamannya masih ada sampai sekarang. Itu bukti visual yang kuat banget buat ngelawan upaya penyangkalan dari pihak-pihak yang bilang tragedi ini dilebih-lebihkan. Ada juga Robert Wilson, dokter asal Amerika. Dia satu-satunya dokter asing yang tetap tinggal di Nanjing selama pembantaian. Bisa bayangin betapa sibuknya dia. Dengan minim peralatan, dia harus merawat ratusan pasien yang penuh luka tembak, bacokan, dan siksaan lain. Wilson juga nulis surat-surat ke keluarganya di Amerika yang jadi salah satu sumber kesaksian paling menyayat hati. Dan jangan lupa James McCollum, seorang misionaris yang rajin nulis surat-surat ke koleganya di luar negeri. Surat-surat itu mendeskripsikan detail kejahatan yang dia lihat sendiri. Berkat surat-surat ini, berita tentang Nanjing sampai keluar Tiongkok, meskipun banyak media waktu itu masih nyaring dengan propaganda perang. Kalau dipikir-pikir, tanpa dokumentasi orang-orang asing ini, dunia mungkin nggak bakal tahu detail tragedi Nanjing. Bisa jadi peristiwa ini hanya tercatat samar-samar di sejarah Tiongkok aja. Iya, soalnya jangan lupa, Jepang waktu itu punya kekuatan propaganda besar. Mereka berusaha keras nutupin peristiwa ini, bahkan ada pasukan yang ditugasin khusus buat musnahin bukti, termasuk mayat-mayat korban. Jadi, keberanian para saksi mata asing ini benar-benar krusial. Dan sampai hari ini, kesaksian mereka jadi salah satu fondasi utama buat penelitian sejarah, termasuk dalam pengadilan kejahatan perang setelah Perang Dunia II. Jadi bisa dibilang, mereka nggak cuma nyelamatin orang secara fisik, tapi juga nyelamatin kebenaran sejarah biar nggak hilang ditelan propaganda. Kesimpulannya, saksi mata kayak John Rabe, Minnie Vautrin, Robert Wilson, George Fitch, dan lainnya adalah orang-orang yang berani berdiri di tengah kekacauan. Mereka nggak cuma jadi penonton, tapi aktif ngelawan dengan cara mereka sendiri. Dan lewat catatan, foto, sampai rekaman, mereka berhasil kasih bukti nyata buat dunia. Kalau nggak ada mereka, mungkin hari ini kita cuma dengar kabar samar bahwa pernah ada tragedi di Nanjing. Tapi karena ada kesaksian mereka, kita bisa tahu detail, merasakan horornya, dan yang paling penting, belajar dari sejarah itu. Setelah tragedi selesai, dampaknya panjang banget. Buat rakyat Tiongkok, luka ini nggak pernah benar-benar sembuh. Ya karena benar-benar mengerikan banget. Hubungan Tiongkok sama Jepang juga lama banget tegang.
Sampai sekarang pun masih ada perdebatan soal pengakuan resmi tragedi ini. Bahkan dulu, ada pihak di Jepang yang sempat menyangkal tragedi ini. Tapi bukti sejarah terlalu kuat buat dibantah. Dan buat dunia, Nanjing Massacre jadi salah satu contoh nyata kejahatan perang. Tragedi ini juga jadi salah satu dasar pengajilan kejahatan perang setelah Perang Dunia II. Kalau dipikir-pikir, hal paling menakutkan dari tragedi ini bukan cuma jumlah korbannya, tapi kenyataan bahwa manusia bisa jadi sebegitu kejamnya kalau perang terjadi. Bener banget. Seolah semua rasa kemanusiaan hilang. Yang tersisa cuma kebencian, propaganda, dan nafsu berkuasa. Makanya, cerita kayak gini penting banget buat diingat. Bukan buat nyimpen benci, tapi sebagai pengingat bahwa kekejaman bisa kejadian di mana aja, kapan aja, kalau kita nggak hati-hati. Dan ini bukan sekadar sejarah Tiongkok. Ini sejarah dunia. Karena yang jadi korban bukan cuma satu bangsa, tapi kemanusiaan itu sendiri. Nah, buat kalian yang dengerin, coba bayangin. Kalau kalian ada di posisi warga Nanjing waktu itu, apa yang bakal kalian lakukan? Silahkan share pendapat kalian ke media sosial kita, atau kirim cerita kalian. Karena dari diskusi kayak gini, kita bisa belajar bareng. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga kisah ini bikin kita lebih menghargai perdamaian. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan pernah lupa, sejarah selalu ninggalin jejak.